Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa dengan Saudara Sandra Pamelia, seorang mahasiswa Fakultas FISIP. Betul. FISIP betul ya? FISIP Untak Surabaya, yang biasa dipanggil Sandra. Sandra kali ini akan bawakan sinopsis buku saya yang berjudul Mencerahkan Roh Pendidikan. Terima kasih, Dedi. Yang terhormat para hadirin, sebelum saya membacakan ringkasan buku karya Sutanto Supyadi berjudul Pencerahan Roh Pendidikan. Perlu dijelaskan terlebih dahulu siapakah Dedi. Dedi, panggilan akrab Sutanto Supyadi sebagai seorang ahli hukum, ilmuwan pendidik dan budayawan. Telah menghasilkan 102 buku baik dalam bidang hukum maupun buku-buku non-hukum. Semoga terus berkarya dan berkarya. Buku-buku non-hukum yang telah diterbitkan pada 5 tahun terakhir ini adalah Peranan Pesantren, Kidung Prosa, Indonesia dalam Karma Pembusukan Budaya, Involusi Kebudayaan dalam Perspektif Hukum, Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia, Pengelolaan Lingkungan dan Efisien Ekonomi, Saatnya yang muda memimpin negeri ini, Anak muda meraih mimpi-mimpi Indonesia. Untung ada NU dan Muhammadiyah. Menghadirkan pahlawan sejati. Menjadi Tionghoa yang merah putih. Kesabaran revolusioner. Revolusi politik anak muda. Freeport repot. ...2045 menuju berkah atau musibah. Rendra dan aku. Dan yang terakhir adalah agen kebudayaan, cermin yang tak pernah buram. Yang terhormat para hadirin, kegiatan Dedi memang seabrek, banyak sekali. Dan yang paling utama adalah menulis dan menulis. Baiklah, saya akan membacakan sinopsis atau ringkasan buku Mencerahkan Roh Pendidikan karya Sutanto Supyadi. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin perkembangan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Dijelaskan bahwa untuk membentuk suatu pemerintah negara di Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menuntut penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan yang dapat menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Pada ketentuan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Organik sebagai pelaksanaan terhadap ketentuan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam salah satu konsiderannya menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesetaraan, kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Untuk itulah, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dengan merujuk pada undang-undang di atas, maka seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Sehubungan dengan itu, dalam mencermati makna pendidikan, Robert Lodge mengatakan bahwa life is education and education is life. Pernyataan Lodge mengisyaratkan bahwa antara pendidikan dengan kehidupan hampir tidak dapat dibedakan sama sekali. Kedua pengertian pendidikan dan kehidupan telah menyatu dalam kehidupan dan sebuah kerangka filosofis bahwa proses pendidikan tidak lain adalah proses bagi manusia dalam mengarungi samudra kehidupan, begitu pula sebaliknya. Makna filosofis pendidikan yakni proses bagaimana manusia mengenali diri dengan segenap potensi yang dimilikinya dan memahami apa yang tengah dihadapinya dalam realita kehidupan yang nyata ini. Dewasa ini, kondisi pendidikan di Indonesia dalam keadaan memprihatinkan. Dilihat dari kualitas dan tantangan global yang harus dihadapi. Di era globalisasi, untuk bangsa yang sedang berkembang, perlu meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendidikan yang baik. Pembaruan dalam bidang pendidikan memerlukan keberanian untuk mencari metode dan membangun paradigma yang baru. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, sesuai dengan tujuan pendidikan, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berimbas pada peningkatan taraf hidup bangsa Indonesia, agar tidak tertinggal dengan bangsa yang lainnya. Sebagaimana aspek-aspek pendidikan yang lain, pendidikan pun senantiasa mengalami perkembangan secara dinamis. Perubahan global meminta perubahan di dalam pengelolaan hidup masyarakat, yang pasti perubahan di dalam visi dan strategi pendidikan dalam rangka mempersiapkan manusia-manusia Indonesia untuk memberikan jawaban terhadap tantangan dan peluang global. Pendidikan yang baik. Sistem dan perencanaan pendidikan berkaitan erat dengan kemauan kuat untuk melakukan perubahan sikap dan perbuatan. Pendidikan sangat tergantung kepada siapa yang merencanakan dan melaksanakannya. Tidak semua proses pendidikan berjalan baik ke arah perubahan pribadi yang baik. Dalam hal ini, proses pendidikan memerlukan common sense yang sering dilupakan oleh kalangan pendidik. Ini berakibat
bagi para peserta pendidik tidak lagi peka terhadap lingkungan di sekitarnya. Disiplin dalam pendidikan sering diterapkan secara wantah dan membuat sistem pendidikan berjalan seperti robot. Keikutsertaan dalam proses pendidikan semacam ini tentu saja akan membawa dampak psikologis yang buruk di masa depan. Karena itu, produk pendidikannya perlu dimanfaatkan rasa kemanusiaannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Menurut berbagai kalangan pakar, common sense adalah perasaan manusiawi yang menjadikan komponen-komponen pendidikan bisa berpikir wajar tanpa harus bersikap ilmiah dan disiplin secara wantah. Dalam hal ini, common sense juga bisa membuat orang berpikir secara lugas dan bertindak sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, common sense, orang belajar untuk berempati dan saling mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya. Meningkatkan kualitas common sense artinya kita menggali rasa kemanusiaan secara berlebih dan mendalam. Sejalan dengan itu, pendidikan yang baik akan mengarahkan peserta didik untuk lebih mengenali jati dirinya. Sikap pendidik terhadap murid-muridnya di lingkungan pendidik akan melekat erat di dalam pendidikan mereka. Apabila sikap pendidik cenderung mengarahkan pada peserta didik untuk mengenal dan melaksanakan common sense, kelak akan bisa menghasilkan manusia yang berkepribadian. Pada gilirannya akan terbangun sebuah bangsa yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Dengan demikian pendidikan akan menjadi lebih baik. Pendidikan yang futuristis. Apabila rakyat tidak menaruh perhatian yang cukup pada pendidikan, kita dapat memahami. Walaupun pendidikan adalah masalah setiap orang, tapi tidak semua mengerti tentang pendidikan. Namun, tidak bisa dimaafkan kalau partai politik parpol sampai tidak concern pada pendidikan. Bukankah parpol-parpol pada perebutan kekuasaan demi mendapat hak pemerintah, hak mengatur hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara? Sedangkan pendidikan, menurut cara kerjanya, ia membangun masa depan negara dan bangsa melalui kemampuan berpikir dan berbuat dari para warganya. Menurut Daud Yusuf, bahwa efektivitas pendidikan nasional tidak hanya menyangkut masalah kecukupan anggaran, persekolahan gratis, BHP, sekolah bertarif internasional, otonomi sekolah, sertifikasi guru, dan ujian nasional. Jauh lebih penting dan menentukan daripada semua praktis pembelajaran itu, pendidikan nasional memerlukan satu konsep yang relevan, berarti futuristis. Dengan begitu, bukan hendak melupakan saja masa lalu. Sejalan dengan itu, konsep pendidikan perlu berwawasan futuristis. Karena dengan pengalaman masa lalunya, maka setiap gerak pembangunan perlu diarahkan ke masa depan, di mana setiap orang akan menjalani sisa hidupnya di masa itu. Dengan demikian, pendidikan melalui konsepnya harus terpanggil menyiapkannya secara futuristis. Mencermati perbuatan transendentalnya berwawasan futuristis itu bukan hal yang baru bagi bangsa kita. Para pendiri negara, founding father and mother, telah melakukan semasa masih di masa penjajahan dahulu berkat kearifannya selaku manusia terdidik, educated man. Dengan mewujudkan pendidikan yang berkonsep futuristis, berarti sebagian dari mereka telah menjalani periode di mana keadaan yang belum terjadi kemudian menjadi lebih real bagi kehidupan batinnya. Demikianlah, selamat membaca dan semoga bermanfaat. Terima kasih Sandra, Anda telah membacakan sinopsis salah satu buku saya. Sama-sama Dedi, terima kasih kembali. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.